Rasulullah, apa yang disebut kebaikan? Apa kata Nabi? Al-birru nafs watma'anna ilaihil qalb. Nabi kasih indikator, Nabi nggak kasih definisi. Jadi orang Arab itu bukan bangsa yang mendefinisikan masalah, tapi bangsa yang baca indikator-indikator. Maka Nabi itu kalau ada apa aja dikasih contoh. Semuanya contoh. Biar gampang. Kalau definisi cukup di kampus. Dulu belum ada kampus, Pak. Apa kata Nabi? Kebaikan itu, kebenaran itu sesuatu yang membuat jiwamu tidak bergejolak, hatimu tidak galau. Tapi kalau bikin kita bergejolak, emosional, nah itu kan berarti nggak itma'annat ilaihin nafs. Jiwanya nggak bener, karena gampang emosi. Orang bener itu nggak emosional, Pak. Orang bener nggak ada yang emosional, karena dia tahu dia bener, ngapain dia emosional. Orang yang emosional itu karena dia merasa kebenaran dia masih nanggung, terus mau direbut orang, mau dibatalin orang. Tapi orang yang tahu dia sudah benar, dia biasa aja, santai aja. Maka Nabi Muhammad SAW waktu sudah nyampe di Hudaybiyah, bentar lagi nyampe di Mekah, cuma 15 kilo lagi. Tahu-tahu ditahan, dibuat MOU 10 tahun lagi baru boleh masuk. Umar udah ngamuk-ngamuk. Nabi santai aja nggak? Nabi santai. Ntar juga selesai, kira-kira begitu. Nabi itu bergeraknya dengan kolbu, karena kolbu itu langsung di-guidance oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak pakai ini itu masih banyak. Nah, kebanyakan kita sekarang pakai ini doang. Nabi mengatakan istafti kolbak, tanya kolbumu. Lihat, nanya ke kolbu bukan nanti ada dia berbicara dengan suara wahai Al-Azim. Nggak begitu, Pak. Lihat dia berbicara. Bagaimana bicaranya jiwa? Jiwa akan gelisah, berarti dia nggak nyaman. Nah itu namanya mintalah fatwa ke dalam jiwamu. Kalau dia gelisah berarti ada yang nggak beres. Tanya ke kolbu, was-was. Oh berarti ada yang nggak beres lagi. Kira-kira begitu. Nah, berdialog dengan diri. Bapak kalau jago gitu jadi waliullah, Pak, bener. Serius, saya bukan main-main. Ini ilmu kewalian yang diturunkan Nabi ke sahabat. Wali begitu ilmunya. Cuma kan kita nggak melatih itu, Pak, bener nggak? Saya nggak ngelatih itu, Bapak nggak ngelatih itu. Udah ustadznya udah nggak ngelatih, jamaahnya apa lagi? Akhirnya jamaahnya sama dengan ustadznya emosi, jamaahnya emosi, ya lengkap sudah. Ta'ala, kalbu yang sehat cintanya cuma kepada Allah, cenderungnya cuma kepada Allah. Ketika kalbu sudah tidak cinta kepada Allah, maka dia mengalami penyakit-penyakit rohani yang lain. Maka dulu katakan, ya, kita loncat aja kalimatnya. Annal insana arafa kulla syai. Seandainya manusia itu mengenal segala sesuatu, lakin lam ya'rifillah, tapi tidak kenal Allah Ta'ala, ka'annahu lam ya'rif syai'an. Sama aja dia dengan tidak kenal sesuatu. Teman-teman semua, Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, Allah ketika mengatakan wa'allama Adam al-asma'a kullaha, kami ajarkan semua nama kepada Nabi Adam. Tapi sebelum itu Nabi Adam itu mengenal Allah dulu. Kalau kita kan kebalik, kenal alam dulu baru kenal Allah. Itu namanya metode filosof dan ahli kalam, ahli akidah, ahli tauhid. Melihat alam, melihat teks, melihat tulisan, kemudian ada teori tentang Allah atau alam ini bukti Allah. Ini beda ahli qalbu dengan ahli akidah. Ahli akidah disebut ahli kalam, muslim teologi muslim, teolog muslim. Mereka buat hujah akliyah, alasan-alasan rasio. Misalnya alam ini ada, pasti ada yang mengadakannya. Siapa yang mengadakannya? Oh, nggak mungkin kamu, nggak mungkin gitu. Akhirnya sampailah kepada Allah. Itu namanya hujah akliyah. Mengenal Allah tapi bukan dari Allahnya, tapi dari makhluk Allah. Sama dengan kita mau mengetahui suatu makanan, misalnya kita mau tahu namanya, kalau di Betawi minuman apa tuh namanya? Bir peletok. Mau tahu bir peletok, tapi kemudian nggak ada contohnya. Akhirnya kita kasih tahu, bir peletok itu mirip kayak jahe, tapi dikasih pewarna alami dari pohon tertentu misalnya. Rasanya kira-kira begini.
Lalu kita ingat, oh kira-kira, oh iya. Akhirnya masuk dalam pikiran, ini yang disebut ma'qul, dapat dicerna oleh akal. Teman-teman semua, beda. Ketika antum mau mengenalkan bir peletok sama saya, terus bawa langsung, nih loh Ustaz, bir yang halal, nah, kan aneh tuh, bir kok halal? Lalu saya coba langsung, oh terasa, oh ini perlu penjelasan nggak? Justru saya yang akan jelasin nanti. Oh rasanya begini ya. Nah ini bedanya antara ahli qalbu dengan ahli akal. Kira-kira lebih keren yang mana? Lebih kok keren yang qalbu. Kenapa orang nggak mau naik ke situ? Yang kita rindukan nanti ketika masuk surga dua aja. Saat zikir salat, yang paling dirindukan lagi saat kita ngaji ma'rifatullah, mengenal Allah. Kita akan merindukan itu. Ya. Dan kita menyesal, ya Allah, kenapa dulu hidupku tidak dihabiskan untuk mengenang Engkau di dunia, untuk bermakrifat kepada Engkau, untuk sholat kepada Engkau di dunia. Jadi tolong Pak, besok kalau kerja berangkat zikir aja di jalan ya. Selesain dulu wirid nih, saya ijazahkan wiridannya. Ini wirid para sahabat Nabi, kemudian dirumuskan oleh Imam Abdul Hasan Syadzili. Pertama istighfar, astagfirullah 100 kali, la ilallah 100 kali. Yang ketiga sholawat 100 kali, yang pendek aja, sallallahu ala Muhammad. Kalau lebih bagus, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh pakai sayyidina, boleh tidak. Yang keempat, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bil azim. Orang yang baca ini, yang terakhir ini, subhanallah, ini tidak akan miskin seumur hidupnya. Tapi berzikirlah ini bukan karena takut miskin, tapi karena ingin mendekat kepada yang maha kaya, Allah Subhanahu. Ciri-ciri tentara Dajjal di akhir zaman tidak percaya zuriat Nabi. Kenapa? Imam Mahdi itu zuriat Rasulullah SAW. Nanti dia muncul, nggak mungkin, keturunan Nabi udah habis. Ada gak yang ngomong begitu? Dia nggak sadar ngomong begini itu udah ditandain sama Dajjal. Dia langsung, wah ini panglima gua nih ya. Hati-hati Pak, hati-hati.